Pemirsa Samudra News TV, dalam rangka tur HPN Medan, rombongan PWI Tulang Bawang yang dipimpin Abdul Rohman, menyempatkan singgah di tempat wisata sejarah. Huta Sialagan adalah kampung adat suku Batak Toba, yang masih bertahan di Ambarita, Kabupaten Samosir. Kami pun langsung ditemani pemandu wisata yang ramah. Di dalam kampung adat suku Batak ini paling menarik adalah adanya batu kursi persidangan dan patung Sigale Geil. Terpenting untuk masuk ke kampung ini, hati kita harus bersih dan tidak berniat jahat. Kalau kita ada niat buruk maka kita akan terhenti di pintu yang dijaga dua batu. Lagi bang. Dari rombongan PWI Tulang Bawang. Horas. Pulangnya aja belanjanya bu. Lihat sini lagi kok pulangnya. Iya, ingat sini nanti ya. Bau kursi parahan. Ukir. Ukiran. Kami dari Lampung, pribadi Sumatera Medan. Horas. Mau Pak, nanti balik Pak shoppingnya, belanja ini ya Bang. Horas. Kalau disalam ingat nanti sini Pak. Pak, harga horas nanti. Yang mana kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, suku adat Batak dengan kata horas, sebanyak 3 kali. Tak sabar untuk melihat kisah mistis dan sejarah kampung ini, berikut penjelasan singkat sang pemandu wisata. Harus pakai sarung Pak, tapi sebenarnya yang paling pas Bapak berdua. Huta Sialagan, kita akan masuk ke dalam kampung. Di depan sini sudah kita lihat dua patung penjaga kampung. Jadi kampung di daerah Samosir bentuknya seperti ini. Biasanya dia bertembok batu. Kenapa? Batuan ini batuan vulkanis. Ini dibilang namanya sandstone atau pepperbox stone. Karena ini termasuk salah satu material gunung berapi. Dan Pak, jadi jenis batuan ini sangat mudah untuk dipahat dan diukir karena dia terdiri dari kuarsa. Jadi sebenarnya gampang dilepas. Tetapi kalau sudah jadi bentuk struktur itu sangat kokoh dan keras. Nah, kedua patung ini, patung laki-laki dan perempuan ini biasanya diletakkan di depan kampung. Kalau dulu Pak, konon Pak ya, jangan dibalik. Dulu ini konon katanya kalau orang yang masuk ke dalam kampung tidak dengan hati yang bersih biasanya ketahan. Ya, dia mudah-mudahan kita semua hari ini hati yang bersih, ucapkan salam. Dia orang Batak, salamnya sederhana Pak. Cuman bilang horas, ucapkan horas 3 kali kita masuk ke dalam. Setuju Pak? Setuju. Horas. Bekas. Ikut. Karena Toba, UNESCO Global Geopark. Oke, saya butuh setahun Pak untuk ngapalnya. Dulu saya ada gelangnya. Kita tour guide itu dulu dikasih, kita dapat pelatihan khusus untuk geopark. Kemudian kita dikasih gelangnya, itu ada namanya di situ Toba Kamera UNESCO Global Geopark. Sampai saya hafal, baru saya lepas gelangnya. Karena biasanya ketika saya jelaskan, saya lupa namanya, saya baca dulu. Nah sekarang Bapak sudah ada di sini. Nah geopark ini bukan hanya sekedar bentang alam, tapi juga tentang budaya. Toba bukan alamnya yang indah, tapi ada kebudayaan yang luar biasa. Mungkin Bapak di Tulang Bawang, balik ke Lampung sering ketemu orang Batak, betul Pak? Betul. Nah dari sinilah asal muasalnya mereka. Beginilah mereka hidup.
nenek moyangnya. Mungkin yang kalau sekarang Batak tahun tinggi nggak terlalu hidup seperti ini, tetapi Batak yang tradisional masih hidup seperti ini. Rumah di depan kita ini adalah contoh rumah adat Batak yang ada di tempat ini. Boleh lihat Pak, kira-kira ada yang lain nggak dari bentuknya? Nggak ada. Kalau bentuknya itu seperti perahu, betul. Perahu. Mirip rumah Minang itu lancipnya Pak, tapi ada yang unik dengan lancipnya di sini dengan di Padang. Apa bedanya? Kalau di Minang dia punya tanduk itu sama tinggi, tapi kalau di sini Lancip aja ya. belakangnya lebih tinggi Pak. Kenapa Pak? Filosofinya Pak. Filosofinya adalah mudah-mudahan generasi selanjutnya yang mengikuti akan lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Nah, di sini rumah ada Batak, ketika itu ingat ada berbagai macam pintu rumahnya, pintunya yang kecil, ada pintunya yang menunduk. Nah, kebetulan rumah satu tangan kedua. Silakan maju di sini. Bapak tahu apa yang Bapak barusan seberangi duduk di sini? Ini adalah salah satu bukti kemahadahsyatannya sebuah bencana alam yang hanya terjadi dalam satu kali dalam kurun 24 juta tahun. Jadilah danau itu. Sinagong. Danau Jadi itu. ini Pak, semua ini. Semua. Hanya meletus gunung. Berarti cerita yang melegenda Itu sukanya memaki Pak. Tapi selama orang Batak marah itu maki masih pakai anggota tubuh Pak. Dia belum marah betul. Tapi ketika sudah menyebutkan orang dengan binatang, walaupun binatang ada apa Pak tahu. Besar Pak ya. Tapi walaupun binatang yang kita pikir biasa, tapi itu sudah sangat rendah Pak. Jadi ketika dalam legenda itu si bapak marah sama anaknya, oh dasarku anak ikan. Iya. Anak itu adalah harta dan kekayaan dan kehormatan orang tua. sama. Iya Pak. Nah setelah terjadi persidangan, kemudian apa yang terjadi ketika orang sudah dapat kesalahannya apa, jadi hukumannya secara adil menurut standar adil pada masa itu, maka ada beberapa jenis hukuman, baik itu kerja paksa, penahanan, orang yang ditangkap karena melakukan kesalahan itu ditahan. Sama saya bilang tadi Pak, hubungannya kenapa orang Batak tidak pernah jatuh cinta pada pandangan pertama, karena hubungan kawin sama marga itu sangat bahaya Pak. Bapak bisa berakhir di sini Pak. Nah apa tadi yang besar di sana Pak? Ini namanya tongkat Panaluan. Ini tongkat yang dipakai